Shalom saudaraku, damai kasih Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Kiranya kita selalu memiliki hati yang sejuk, hati yang damai penuh sukacita, dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, saya ingin membacakan bagi kita firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya bacakan untuk kita. Judul nasnya, perikopnya adalah dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, kata Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada penebusan Kristus, tentunya saya dan saudara memilih untuk hidup di dasar yang pertama. Sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, jangan goyah pendirian saudara dan saya. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Di sini dasar yang pertama tadi adalah rumah yang dibangun di atas batu. Artinya memiliki fondasi, memiliki dasar yang kuat. Ketika hujan datang, ketika banjir melanda, maka kuat dan teguhlah rumah itu, tidak banjir, tidak roboh, dan tidak rusak. Kemudian dasar yang kedua, rumah yang didirikan di atas pasir. Kita tahu bahwa secara kasat mata kita lihat, manalah mungkin rumah itu didirikan di atas pasir. Maka firman Tuhan di sini berkata, ia sama dengan orang yang bodoh, orang yang mendirikan rumah tadi di atas pasir. Sebab ketika hujan datang, banjir melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Tentu jelas, sebagai orang Kristen, mari kita jadikan fondasi hidup kita adalah Kristus. Sehingga situasi apapun, pergumulan apapun, kita tidak goyah, kita tidak cepat untuk menyerah, kita tidak selalu putus asa ketika diperhadapkan dengan suatu permasalahan. Kita harus yakin dan percaya bahwa hidup kita ini ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka setiap pertolongan Tuhan pun selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita berpikir secara logika kita bahwa ketika suatu permasalahan itu ada, yang menjadi beban bagi kita bahwa bagaimana untuk mencari solusi atau bagaimana untuk menghadapinya. Tetapi ingatlah bahwa, saudaraku, Tuhan kita itu maha karya. Tuhan kita itu tidak kehabisan akal untuk membantu kita. Tuhan kita itu sungguh dahsyat. Oleh sebab itu, marilah kita semua, saudara dan saya, kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Jadilah kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Mari kita tanggalkan segala kehidupan yang lama itu, setiap perbuatan, setiap tindakan, ucapan, perkataan, apapun yang itu, yang tidak berkenan di hati Tuhan, mari kita lepaskan semua itu. Jika kita mungkin selama ini kurang untuk mengasihi, kurang untuk menyayangi, kurang untuk berbuat kebaikan, baik terhadap sesama, di tengah-tengah keluarga maupun terhadap orang lain, mari kita lahir baru. Tidak terlambat, kata Tuhan. Bagaimana sih orang yang dilahirkan baru itu? Kan seperti itu. Dan firman Tuhan berkata, orang yang dilahirkan baru itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran,
Orang yang hidup di dalam hati yang tulus, ikhlas, dan suci. Orang hidup yang baru itu apa sih? Orang yang hidup menanggalkan segala kehidupan lamanya. Kalau kita kembali ke kehidupan lama lagi, artinya kehidupan lama di sini adalah perbuatan-perbuatan tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan, perbuatan yang melukai hati Tuhan. Kalau kita kembali ke situ lagi, itu yang difirmankan Tuhan bahwa anjing kembali kepada muntahannya dan babi kembali kepada kubangannya. Memang pada umumnya manusia suka dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan Tuhan, suka dengan hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, saudara dan saya, mari kita menghidupi kehidupan kita seturut dengan roh. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam kedagingan maka suka akan hal-hal daging, suka akan hal-hal kedagingan dan duniawi. Tetapi orang yang hidup di dalam roh akan menghidupi kehidupannya itu seturut dengan keinginan roh. Keinginan roh ini itu adalah keinginan yang mulia. Keinginan roh itu adalah keinginan yang disukai oleh Tuhan. Apa saja? Misalnya kita suka mengasihi, kita suka mengucapkan perkataan yang membangun, kita suka untuk membantu orang. Itu adalah hidup yang di dalam roh. Kita mungkin hidup dengan menjaga kebersihan, itu juga merupakan salah satu wujud dari hidup dalam roh. Apalagi kita selalu mengingat, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebab itulah sesungguhnya roh kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Roh Kudus yang selalu ada dalam kita. Mari kita selalu bangun, selalu menggairahkan roh kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita tentu sebagai orang Kristen, saudara dan saya, kita tidak mau kehilangan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin sebagai manusia yang masih hidup kita di dunia ini, banyak mungkin ataupun sering mungkin secara tidak sengaja maupun sengaja kita melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan ataupun tidak berkenan di hati saudara-saudari kita. Setelah itu kita menyesali apa yang kita perkatakan itu. Itu artinya bahwa Roh Kudus itu masih bekerja di dalam kita. Ketika kita memiliki kepekaan, oh yang tadi aku ucapkan menyakiti hati orang, ataupun yang tadi aku ucapkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangunlah kuasa roh yang di dalam kita itu supaya lebih peka lagi, supaya lebih mengingatkan kita lagi bahwa kita selalu hidup di dalam kebaikan, di dalam kebaikan, di dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Sebagai orang Kristen yang sejati, mari saudara dan saya, makanan kita adalah roti yang tidak beragi, kata firman Tuhan. Roti yang tidak beragi maksudnya di sini adalah makanan kita, yaitu hidup di dalam kekristenan itu adalah hidup di dalam kebenaran, ketulusan, memiliki hati yang suci. Artinya makanannya tanpa ragi atau roti tanpa ragi. Makanan kita roti tanpa ragi. Artinya hidup dengan makanan yang tidak dibumbu-bumbuin ataupun tidak rasa-rasa dari dunia ini. Berarti murni daripada keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, jadilah kita menjadi sumber berkat itu. Jadilah kita menjadi berkat, boleh membangun satu dengan yang lain. Selalu memperkatakan yang positif. Selalu memperkatakan hal-hal yang membangun. Antara kita dengan sahabat, antara kita dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara kita dengan keluarga-keluarga kita mungkin. Mari kita saling untuk memberikan semangat, saling membangun, saling memberi kekuatan. Terlebih-lebih saling mengingatkan untuk selalu ingat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya kita hidup di dalam dasar yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi dasar yang kedua tadi, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yaitu orang yang bodoh, mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah sebagai anak-anaknya yang sudah ditebusnya, di dalam iman kita, mari kita melakukan perbuatan kita,
mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah kegenapan seluruh isi hukum Taurat, kata firman Tuhan. Tuhan memberi kekuatan bagi kita menghadapi segala situasi apapun dalam kehidupan, apalagi zaman-zaman sekarang ini. Jangan takut, jangan gentar saudaraku, jangan gelisah hati kita, bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Jangan stres, jangan banyak beban pikiran. Ketika kita mengalami suatu pemikiran yang membebankan, menjadikan kita stres, itu menurunkan imunitas kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami pergumulan seperti itu, naiklah selalu pujian bagi Tuhan. Baca kitab suci, baca firman Tuhan, sharing kalau ada kawan kita sharing, kita coba sharing untuk hal-hal yang positif, boleh sharing terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Isilah semua hari-hari kita, waktu-waktu kita, hal-hal kebaikan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara semua dimanapun berada. Kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera melingkupi kita, menolong kita, dan menuntun kita. Mari kita andalkan Tuhan Yesus selalu berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan God bless you.